Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Jakarta, asal sekolah SMA Negeri 3 Berau. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran berbasis TIP. Latar belakang: pendidikan yang efektif memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun terdapat beberapa permasalahan yang menghambat keterlibatan siswa dan kesadaran mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun faktor-faktor: yang pertama, perhatian siswa yang kurang. Banyak siswa menghadapi permasalahan kurangnya perhatian terhadap pelajaran. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketidakminatan dalam mata pelajaran tertentu, distraksi dari perangkat teknologi, atau metode pengajaran yang kurang menarik. Ketika perhatian siswa terhadap pelajaran kurang, maka cenderung tidak akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kesadaran siswa yang kurang. Kesadaran akan pentingnya belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran merupakan aspek kunci dalam pendidikan. Jika siswa kurang menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam proses pembelajaran, maka mereka mungkin tidak akan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, partisipasi aktif yang rendah dalam pembelajaran fisika. Dalam mata pelajaran fisika, hanya sedikit peserta didik yang berpartisipasi aktif, seperti bertanya atau mengajukan pendapat. Hal ini bisa disebabkan oleh ketakutan akan penilaian, rasa tidak percaya diri, atau kurangnya interaksi yang mendorong siswa untuk berperan aktif. Kurangnya interaksi aktif dengan guru. Itu poin yang keempat. Interaksi siswa dengan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Namun, jika siswa cenderung pasif dalam berkomunikasi dengan guru, maka kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk memahami materi yang lebih baik. Yang kelima, keterbatasan interaksi antar siswa. Pembelajaran yang mendorong interaksi antar siswa seperti berdiskusi dan bekerja sama dalam pemecahan masalah juga penting untuk mengembang keterampilan sosial dan pemahaman yang lebih baik. Namun, jika kebanyakan siswa cenderung pasif dalam interaksi ini, hal ini dapat menghambat pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya adalah pembahasan, yaitu tantangan yang dihadapi. Dari hasil analisis, kajian penyebab untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik antara lain. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Kemudian yang kedua, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang bersifat abstrak. Keempat, motivasi peserta didik rendah. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran, di mana poin yang pertama adalah strategi yang dilakukan dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua, model-model dalam pembelajaran dengan memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Proses pemilihan model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran.
Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran PPR serta juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Langkah yang kedua adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif, di mana poinnya yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini guru memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Poin yang kedua, memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik lalu melihat karakteristik materi. Proses pemilihan metode ini pertama, guru mempelajari apa saja metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di sumber-sumber belajar yang relevan. Poin yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran, di mana poin yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, juga sesuai karakteristik peserta didik. Selain itu, guru juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasainya, baik dalam pembuatan dan juga pengoperasian. Di sini guru memilih media dengan berbasis TIK yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar, disertai tampilan media PowerPoint yang terbuat dari website Canva, disertai tayangan gambar, video, dan saat mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Poin yang kedua yaitu proses pembuatan media. Dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian guru merancang desain menu-menu apa saja yang perlu ada di media pembelajaran. Setelah rancangan atau desain, baru guru mulai membuat media di website Canva untuk PowerPoint sesuai rancangan atau desain. Kemudian poin yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran. Antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan website Canva dan juga alat seperti komputer atau laptop dan jaringan internet. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan motivasi siswa, di mana poin yang pertama adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini guru mengembangkan modul ajar dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Poin yang kedua yaitu proses pengembangan modul ajar yang berpusat pada peserta didik. Proses pengembangan modul ajar yang berpusat pada peserta didik, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan tersebut berpusat pada peserta didik dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode. Antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan modul ajar dan juga kreativitas merancang kegiatan yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Kesimpulan, untuk kesimpulannya yaitu dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor keberhasilan dan tidak berhasil dari strategi yang dilakukan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah pada rencana pelaksana pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian kesimpulan yang kedua,
pembelajaran dari keseluruhan proses. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah refleksi. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar disertai tampilan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar, video, serta mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Yang terakhir, desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.